Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MS Zamroni Waliuddin. Saya mahasiswa S1 UT semester 4 Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0527689999. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktikum kedua saya, yaitu mata kuliah STSI 4209 pemrograman berbasis web. Kali ini di tugas 2, saya membuat aplikasi website sederhana menggunakan framework Vue.js untuk sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar universitas terbuka, sesuai dengan instruksi soal. Baik, di sini saya menggunakan struktur project yang terdiri dari yang pertama adalah indeks HTML. Ini saya sudah buat folder tugas 2 Vue.ut ini ya. Nah, di sini strukturnya yang pertama adalah indeks HTML, lalu ada stok HTML, lalu ada tracking HTML. Nah, selain itu juga ada folder CSS dan folder JS. Kemudian pada folder ini, folder JS dulu, di folder JS terdapat data bahan ajar JS yang ini sudah disertakan dari soal. Lalu saya juga buat file JS lagi namanya stock app untuk ngurusi stok. Dan selanjutnya adalah file JS tracking app JS yang ini untuk konsep tracking bahan ajarnya. Struktur ini dibuat agar source kodenya lebih rapi dan mudah dipahami. Di CSS saya membuat style.css di sini. Baik, saya akan coba membuka. Saya akan mencoba menjalankan file index HTML ya. Nah, ini sudah terbuka file index.html-nya. Pada halaman ini ditampilkan data stok bahan ajar dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan nanti terdiri dari kode mata kuliah, judul, kategori, dan selanjutnya. Kita akan membuka stok stok bahan ajarnya. Baik, ini di tabel ini mulai dari kode mata kuliah, judul, lalu ada kategori, UPBJJ, lokasi rak, quantity, safety, status. Statusnya aman, menipis, atau habis nanti akan ada di sini, serta catatan yang terakhir. Nah, pada bagian tabel ini saya menggunakan directive Vue.js, yaitu v-for untuk menampilkan data secara looping, lalu mustache atau double curly brace untuk menampilkan data, dan vHTML untuk menampilkan isi catatan dalam format HTML. Sedangkan pada bagian status stok yang di sini, yang ini status stok aman dan menipis ini, saya menggunakan v-if, lalu v-else if, dan v-else. Artinya jika stok sama dengan 0, maka status menjadi kosong berwarna merah. Lalu jika stok lebih kecil dari safety stock, maka status menjadi menipis yang nanti akan berwarna oranye. Dan jika stok aman, maka tampil tulisan aman berwarna hijau seperti di sini. Ya, semua coding-coding ini sudah saya sertakan nanti di jawaban soal yang sudah saya buat yang ada di sini. Mulai dari indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, stok app.js, lalu tracking app.js. Juga termasuk style CSS-nya. Baik, lalu kita maaf, tidak tampil ya, sebentar. Oh iya, maaf tadi masih belum tampil. Nah, saya ulangi ya, pada filter dan sorting, saya memfilter ini dapat digunakan berdasarkan UPBJ, ini ya, UPBJJ, lalu juga bisa kategori mata kuliah juga, lalu juga bisa filter stok yang bermasalah. Nah, ini filter stok yang bermasalah. Saya juga membuat dependent option, artinya filter kategori baru muncul setelah memilih UPBJJ.
Kemudian ada terdapat filter sorting berdasarkan judul di sini, berdasarkan judul atau jumlah stok dan juga harganya. Ya. Untuk fitur filter dan sorting, saya menggunakan Computed Property. Computed Property digunakan agar proses filtering dan sorting berjalan otomatis tanpa perlu menghitung ulang secara manual. Jadi pada proyek ini Computed Property digunakan pada bagian filter stock. Nanti codingnya akan saya sertakan. Ini saya buka di Visual Studio. Saya coba tampilkan di Visual Studio. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah coding-codingnya nanti akan saya sertakan di jawaban soalnya. Oke, baik, saya kembali lagi ke browsernya. Baik. Lalu watcher ya. Watcher ini saya juga menggunakan watcher. Watcher digunakan untuk memantau perubahan data. Contohnya watcher pada filter UPBBJ. Ini saya juga menggunakan watcher di sini. Lalu watcher juga pada filter reorder. Jadi nanti watcher juga saya gunakan, artinya ketika data berubah, maka view akan mendeteksi perubahan tersebut. Itu fungsi dari watcher. Selanjutnya terkait dengan form tambah data baru ini. Pada form tambah data bahan ajar baru ini, di sini pengguna dapat menambahkan kode mata kuliah di sini, lalu ada judul, lalu kategori UPBBJ-nya di mana, lokasi rak-nya bisa ditambahkan, harga juga, ya, harga, lalu jumlah stok dan safety stock. Saya di sini menggunakan vModel untuk data binding, lalu metode tambah data dan validasi sederhana. Artinya validasi sederhana ini jika ada field kosong, maka sistem akan menampilkan pesan error. Baik, saya kembali. Sekarang kita ke halaman tracking delivery order. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan data pengiriman bahan ajar. Data yang diinput bisa meliputi NIM, nomor induk mahasiswanya, lalu nama mahasiswanya, ekspedisinya pakai apa, paket paket bahan ajarnya menggunakan yang mana. Ini sesuai data yang diberikan dari soal ya, dan tanggal kirimnya apa. Nanti bisa disimpan di sini. Lalu ada juga penjelasan tentang generate dari nomor delivery order. Jadi nomor delivery order ini dibuat otomatis menggunakan computed property. Artinya format nomor terdiri dari kode DO, ya kode DO, lalu tahun perjalanan dan sequence number-nya. Contohnya kalau di sini DO 20260001 ini sudah digenerate otomatis menggunakan computed property. Baik. Pada bagian paket bahan ajar saya menggunakan elemen select. Setelah paket terpilih, contohnya saya pilih ini ya, saya pakai yang ini. Nah, kalau kita pilih paket di sini, karena saya menggunakan elemen select, maka otomatis akan menampilkan isi dari paketnya, isinya apa saja, dan total harganya akan otomatis ditampilkan. Jadi paketnya mendapatkan apa saja di sini, lalu total harganya berapa akan ada di sini. Jadi di sini saya menggunakan computed property, VIF, dan V4. V4. Oke. Lalu penjelasan apa lagi ya? Oh, di tracking ini saya juga menggunakan watcher. Ya, menggunakan watcher untuk perubahan paket dan perubahan ekspedisi. Jadi untuk perubahan paket dan perubahan ekspedisi saya menggunakan watcher. Ini saya gunakan untuk memantau perubahan data input. Sekarang saya akan mencoba menambahkan, kita coba praktek ya, menambahkan delivery order baru. Saya akan isi NIM, misal saya ngawur saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu misal nama saya Roni, lalu saya menggunakan JNT Express dan paketnya paket 1 ini. Ya, lalu tanggal kirimnya saya akan, nah di sini. Lalu kita klik simpan DO. Nah, maka data berhasil masuk ke tabel delivery order. Nomor DO ini
juga akan otomatis disimpan, ya, sesuai dengan nomor DO tadi. Dan yang di atas ketika akan mau menambahkan lagi otomatis urutannya akan berubah. Jadi sudah tidak sama, yang awalnya 001 akan berubah menjadi 002, ya. Demikian, penjelasan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah STSI 4209 pemrograman berbasis web ini. Pada proyek ini saya telah mengimplementasikan Vue.js Directive, lalu conditional rendering, lalu computed property, lalu ada juga methods, watcher, from validation, lalu filtering, sorting, dan data binding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.